Hai Sobat HI, selamat datang di Time for Theory. Kali ini kita akan membahas mengenai pemikiran-pemikiran Keynes atau Keynesian. Tahukah Sobat HI bahwa Keynes dan Marx sama-sama berpendapat bahwa sistem ekonomi klasik tidak terlepas dari fluktuasi, krisis, pengangguran, dan hal lainnya? Perbedaan dari kedua pemikir ini ialah Marx berusaha untuk menggantikan sistem kapitalis dengan sistem sosialis, sementara Keynes berusaha untuk menyelamatkan sistem liberal itu sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas mengenai Keynes dan pemikiran-pemikirannya. Keynes dikenal sebagai bapak ekonomi pembangunan dan bapak ekonomi makro. Hal tersebut dikarenakan pemikiran ekonomi Keynes yang sangat berdampak pada politik negara-negara berkembang. Selain itu, Keynes juga melakukan analisis ekonomi yang dilakukan secara makro dengan melihat hubungan-hubungan antara variabel-variabel ekonomi secara besar-besaran atau agregatif. Keynes juga memiliki kepiawaian selain ilmu ekonomi. Tokoh ekonomi yang lahir pada 1883 ini juga mendalami ilmu matematik, falsafah, politik, dan bahkan seni klasik. Keynes juga diangkat menjadi baron. Gelar ini merupakan gelar kebangsawanan yang sangat tinggi di masyarakat Eropa. Keynes mendapatkan gelar ini atas jasanya yang sangat besar seperti dalam perjanjian Bretton Woods 1946 dan pembentukan IMF. Selain itu, Keynes juga pernah menjadi editor jurnal yang bernama Economic Journal. Ikut dalam delegasi Inggris dalam melakukan perundingan perdamaian Versailles, dan juga sebelum usianya 30 tahun, ia sempat menjadi dosen di Cambridge University. Selain itu, Keynes berani menempuh jalannya sendiri. Dalam hal ini, John Maynard Keynes merupakan anak dari ahli ekonomi yang bernama John Neville Keynes. Namun, Keynes Junior menolak implikasi kebijakan dasar yang dianut oleh orang tuanya. Ia juga tidak pernah mendapat nilai memuaskan dalam mata kuliah ekonomi, karena sering menentang ajaran dan teori klasik dari guru-gurunya. Bahkan, Keynes berani mengatakan bahwa dia lebih terbukti mengetahui ekonomi lebih banyak daripada para pengujinya, saat menanggapi nilainya yang sering rendah dalam pelajaran ekonomi. Banyak buku-buku terkenal yang ia telah lahirkan, di antaranya pada tahun 1913 ia menulis Indian Currency and Finance yang memperlihatkan ketertarikannya pada masalah moneter. Kemudian dalam karyanya The Economic Consequences of the Peace, ia banyak mengkritik cara yang digunakan negara-negara pemenang Perang Dunia Pertama dalam menekan negara yang kalah perang, yaitu Jerman. Hal itu karena dalam hal ini, negara pemenang menekan Jerman dengan syarat pembayaran hutang perang yang begitu berat. Menurut Keynes, hal ini akan menimbulkan kemarahan dan dendam dari pihak Jerman itu sendiri. Dan voila! Apa yang diramal oleh Keynes terjadi 20 tahun berikutnya dengan adanya Perang Dunia II. Kemudian, karya Keynes yang paling terkenal berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Buku ini ditulis sebagai reaksi terhadap depresi besar-besaran yang terjadi di tahun 30-an. Hal ini muncul karena teori klasik dan neoklasik tidak berhasil mencarikan jalan keluar dari depresi yang terjadi. Sebelumnya, kaum klasik selalu percaya bahwa keseimbangan ekonomi akan dicapai melalui mekanisme pasar. Dalam posisi keseimbangan, tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan permintaan. Kaum klasik percaya bahwa keseimbangan sumber daya termasuk tenaga kerja yang akan digunakan secara penuh. Namun, Keynes berpendapat bahwa kepercayaan kaum klasik tersebut salah. Menurut Keynes, permintaan efektif biasanya lebih kecil dari total produksi. Walau hal ini bisa dieliminasi dengan penurunan harga, tetapi pendapatan juga akan ikut menurun. Sebagai akibatnya, permintaan akan tetap lebih kecil. Hal inilah yang terjadi di tahun 1930-an. Perusahaan berlomba untuk
melakukan produksi, tetapi masyarakat memiliki daya beli yang terbatas. Akibatnya, stok menumpuk dan perusahaan-perusahaan tersebut berusaha untuk mengurangi produksi yang biasanya akan diikuti oleh jumlah pekerja yang dikurangi. Dan ya, tentu hal ini akan menyebabkan banyak pengangguran, pendapatan makin rendah dan barang-barang makin tidak laku sehingga produksi pun menjadi macet. Puncak dari permasalahan ini adalah terjadinya depresi ekonomi secara besar-besaran di banyak negara. Dalam hal ini, Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja kepada pasar. Peran pemerintah diperlukan untuk mengelola perekonomian hingga batas tertentu. Jika terjadi pengangguran, pemerintah bisa memperbesar pengeluaran untuk proyek padat karya, sehingga pendapatan masyarakat meningkat karena adanya lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang menganggur tadi. Jika harga naik cepat, pemerintah bisa menarik jumlah uang yang beredar dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi. Akibatnya, inflasi yang tak terkendali pun tidak sampai terjadi. Dalam segi kebijakan, Keynes lebih mengandalkan kebijakan fiskal karena kebijakan ini ampuh untuk memberantas pengangguran. Keynes mempercayai keyakinan bahwa perekonomian akan menemukan jalan untuk keseimbangan dengan sendirinya. Namun, hal tersebut akan memakan waktu lama. Satu-satunya jalan adalah menggunakan alternatif lain, yaitu lewat intervensi pemerintah yang dianggap tabu oleh kaum klasik selama ini. Nah, Sobat HI, demikianlah pemikiran ekonomi ala Keynes. Semoga bermanfaat ya. Dukung terus channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Klik like dan bagikan video ini ke teman-temanmu juga. Jika kamu memiliki teori, ekonomi, maupun hubungan internasional yang ingin dibahas, sebutkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di Time for Theory selanjutnya.